Ibadah pertama kami Bapa, kami percaya Tuhan mukjizat nyata ya Bapa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin sulit, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Tuhan dalam firman-Mu akan menguatkan kami, menguatkan gereja kami Tuhan. Hari ini Tuhan supaya kami boleh melangkah bersama-sama Tuhan dalam menghadapi segala yang kami hadapi hari-hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai setiap kami dalam apa yang menjadi penyampaian firman-Mu ini Tuhan adalah berasal daripada-Mu ya Bapa, dan setiap kami boleh memberikan hati untuk meresponi setiap firman yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah. Hari-hari ini saya merasa makin kesini kita harus lebih melakukan ekstra ya. Jadi hari ini tema firman Tuhan hari ini saya tulis adalah nothing left behind ya, nothing left behind. Jadi kita mau belajar hari ini gimana kita menjadi murid, gimana kita meresponi ketika Tuhan dekat sama kita, ataupun ketika kita merasa Tuhan kayaknya nggak ada sama-sama kita, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, jadi salah satu fungsi gereja adalah menjadi jawaban bagi semua orang. Saya yakin setiap kita mengerti salah satu fungsi gereja itu menjadi sumber jawaban bagi setiap orang. Jadi kalau anak muda ditanya, kok ada ibadah youth, kok ada ibadah sekolah minggu? Karena kita harus menjadi jawaban bagi semua orang, baik dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Jadi di akhir renungan hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berkomitmen bersama, bergandengan tangan untuk sadar kalau kita adalah murid Tuhan. Kita menghadapi segala sesuatu ini bersama-sama dan kita akan berjalan bersama-sama. Nah, nothing left behind artinya tidak ada yang tertinggal. Jadi saya rindu gereja kita adalah gereja, saya selalu bilang gereja kita adalah gereja keluarga ya. Jadi kita tidak akan meninggalkan siapapun dalam kondisi seperti ini ya. Kita satu keluarga dalam Tuhan, dalam satu gereja penyebaran Injil Palembang. Nah, saya percaya setiap kita di sini mengerti panggilan kita, mengerti bahwa kita adalah muridnya Tuhan ya. Jadi kita hari ini mau belajar sedikit perjalanannya Petrus, perjalanan murid Yesus. Dia adalah orang yang dipanggil pertama, dia mengalami kehidupan bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan Yesus. Kemudian nanti kita akan lihat dan kita hubungkan sama kehidupan kita hari-hari ini. Untuk bacaan yang pertama kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Jadi kita akan cerita pertemuan Yesus sama Petrus di kehidupan Yesus yang di pelayanan Yesus yang pertama. Kemudian kita akan juga bahas sebelum Yesus naik ke surga ya. Kalau Kamis ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, mungkin ya hari-hari seperti inilah Tuhan Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya. Nah, oke, kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Amin. Nah, boleh diganti aja. Jadi di ayat 1 sampai 4 dikatakan ini adalah kedatangan Tuhan Yesus pertama menuju. Sebentar.
Jadi ini adalah pertama kali Tuhan Yesus datang kepada calon murid-muridnya. Dalam hal ini kita spesifik hanya bahas Simon Petrus karena Simon Petrus ada pada 2 kejadian yang mau kita bahas hari ini. Ya, jadi saat itu sudah banyak orang yang mengikut Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Sudah banyak orang ngikutin Yesus. Ya, kemudian Yesus duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi Tuhan Yesus saat itu sudah punya follower. Ya, tapi ternyata di Lukas 5 ini awal Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Jadi dia memilih orang-orang untuk menjadi muridnya. Nanti kita tahu ada 12 yang dipilih. Ayat yang keempat, perkataan pertama spesifik untuk Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi setelah Tuhan Yesus ngajar Tuhan menyuruh sesuatu kepada Simon Petrus yang notabene ada nelayan. Jadi nelayan itu, saya kan lulusan kelautan ya. Jadi setidaknya saya pernah melaut sama nelayan. Ya. Jadi nelayan itu salah satu waktu yang baik untuk bukan berburu ya kalau ikannya, nangkap ikan itu adalah saat malam hari. Ya. Jadi awalnya itu adalah kapal yang baru pulang melaut. Jadi mereka pulang dengan jala yang kosong. Ya. Kemudian banyak orang pun tahu saat itu kalau profil Tuhan Yesus adalah anak seorang tukang kayu, benar ya. Jadi anak seorang tukang kayu yang nggak ngerti dunia kelautan, mungkin dia memerintahkan mengajar nelayan untuk menjala ikan pada waktu yang tidak tepat, ya kan? Jadi jala udah dibersihin, artinya mereka udah dari laut, udah kembali ke darat. Jadi itu adalah waktu yang tidak tepat untuk menjala ikan. Tapi kita lihat nih ayat yang kelima. Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi respon yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah respon yang positif. Ya, dia melakukannya. Jadi saya tuliskan di sini, respon kita terhadap perintah Tuhan, terhadap panggilan Tuhan itu lebih penting dari sekedar jawaban, dari sekedar kita bilang iya Tuhan. Jadi respon, ketika kita meresponi, kita ada aksi yang kita lakukan. Jadi tanpa respon yang benar, jawaban yang benar pun tidak akan berbuah hasil. Ya, jadi respon inilah segala sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita jawab ya Tuhan. Jadi perubahan kehidupan pun tidak sekedar ngomong aku mau berubah, aku mau berhenti ini, aku mau stop lakukan ini, tapi benar-benar melakukannya. Amin. Nah, ayat 5, ayat 6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Jadi mereka menangkap ikan-ikan besar. Bagi saya tidak mungkin hanya sekedar dari pesisir pantai ke laut yang sedikit dalam, di situ ada ikan-ikan besar. Ya, dari mata pengetahuan dunia kelautan, ikan-ikan besar pasti ada di lautan yang dalam, jauh dari pantai. Ya. Hasilnya 2 perahu terisi, bahkan jala koyak dan hampir tenggelam. Nah, murid yang Tuhan Yesus panggil pertama kali langsung mengalami mukjizat, langsung mengalami perubahan kehidupannya. Jadi begitupun setiap kita, saya yakin kita udah pernah mengalami mukjizat yang Tuhan lakukan. Kita udah mengalami, udah dapat kasih setianya Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa ada walaupun live streaming, tetap ikut Tuhan karena saya yakin kita mengalami kasih Tuhan sampai hari ini. Dan kita nggak akan berhenti sampai situ. Nah, kita lanjutkan ayat 8 sampai 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa.
sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ayat 8, Simon tersungkur, sadar kalau dirinya itu tidak layak. Ayat 9, orang-orang semua di sana semua takjub melihat mujizat itu. Ayat 10 tuh kalimat kedua yang Tuhan Yesus katakan sama Simon Petrus adalah jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Nah, di awal Tuhan Yesus pakai dia sebagai profil dia saat itu jadi nelayan. Tapi ketika Tuhan Yesus panggil dan mau pakai dia, Tuhan Yesus mengubah kehidupannya untuk menjadi penjala manusia. Nah, itu juga yang terjadi sama kehidupan kita. Apapun hari ini profesimu, apapun hari ini yang kau lakukan, ataupun kau masih belajar, apapun itu, engkau tidak sekedar mau Tuhan pakai jadi seorang pelajar, tapi engkau juga mau dipakai Tuhan untuk melayani. Apapun itu, engkau mau jadi bisnismen sekalipun, engkau nggak sekedar jadi pengusaha, tapi engkau pun mau dipakai Tuhan. Lebih dari itu. Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, ayat 11 dikatakan meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan kehidupan lama mereka lalu mengikuti Yesus. Ciri seorang murid adalah meninggalkan kehidupan lama dan melangkah bersama Yesus. Adakah hari-hari ini kita terus melangkah sama Tuhan, atau hari-hari ini makin sulit kita kembali mengandalkan kehidupan dan kekuatan kita? Ya, nanti kita lihat. Para murid pertama mendapatkan kebaikan Tuhan serta mujizat secara langsung, ya, dan itu mengubah kehidupannya. Jadi bagaimana dengan kita? Kita udah pernah ngalamin mujizat pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya. Apakah kita mau terus melangkah, ataukah sekedar ya, atau kita di hari-hari sulit ini kita merasa Tuhan jauh, ya, tapi nanti kita akan lihat apakah kita masih ragu. Nah, pertanyaannya, apa syarat untuk seorang dipakai Tuhan? Apakah harus orang hebat? Apakah harus orang pintar? Saya boleh menyatakan kalau dari dua kisah Alkitab, di mana di situ Simon Petrus jadi nelayan, dia keduanya gagal nangkap ikan. Ya, nanti ini yang pertama, nanti yang kedua kita bahas. Nah, latar belakang Simon Petrus adalah nelayan. Di hari-hari itu, di zaman itu, orang-orang pintar pasti jadi ahli-ahli Taurat. Jadi sekolah zamannya Yesus adalah sekolah Taurat dulu. Kalau ada level-levelnya, mungkin detailnya pernah saya bahas di ibadah remaja, ya. Jadi kalau dia lulus, dia akan terus naik kelas. Nah, tapi orang-orang yang lulus awal doang, kayak istilahnya lulus kalau pendidikan Indonesia kan SD, SMP, SMA, ya, dia nggak selesai, ya dia jadi apapun profesinya. Ya, kita juga mengenal yang kedua profil Petrus adalah kita kenal sebagai orang yang sembrono, banyak bicara, kurang berpikir panjang, dan pasti masih punya beberapa kelemahan. Ya, kita kenal Petrus juga adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Nah, tapi ternyata dari awal Tuhan panggil, walaupun pasti Tuhan Yesus tahu dia punya kelemahan, tapi bukan itu yang dilihat. Ada sesuatu hal yang indah dalam kehidupan setiap pribadi kita yang bisa kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ya. Nah, tadi saya bilang dari kacamata saya ada dua kisah Petrus dengan profil nelayan. Dia adalah nelayan yang kurang berhasil, gitu ya. Karena pertama dia nangkap ikan, waktu mau ketemu Yesus dia pulang dengan tangan hampa. Kedua, nanti ketika Yesus menampakkan diri, mereka pun tidak mendapatkan ikan. Ya. Mari kita ingat satu hal, ya. Kelemahan membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu bersama-sama mengatakan bersama saya, ikuti saya setelah saya selesai. Kelemahan membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Kelemahan membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Jadi setiap kita punya kelemahan, tapi kelemahan itu bukan jadi
tembok untuk kita takut dekat sama Tuhan, tapi itu menjadi membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ya, tapi jangan